Alat pelindung diri kesehatan dan keselamatan kerja. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Ausikna Fadli, Nurrahman, Al-Arafi, dan Dara Mutia. Suatu pagi di workshop PT SPI, Mamat yang sedang bekerja mengalami kecelakaan kerja, tetapi dapat diminimalisir oleh penggunaan APD. Fungsi dari APD. APD menolong kita saat terjadi kecelakaan kerja. APD adalah seperangkat alat pelindung yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dalam mengurangi cedera tubuh. Fungsi APD mengurangi akibat kecelakaan kerja, tidak menghilangkan bahaya, tidak mencegah kecelakaan, perlindungan potensi bahaya. Sumber informasi kebutuhan APD dalam workshop. 1. Pengalaman di tempat kerja sendiri. 2. Pengalaman di tempat kerja lain. 3. Hasil audit atau inspeksi K3. 4. Keluhan karyawan. 5. Peraturan dan ketentuan. 6. Data keselamatan bahan berbahaya. 7. Hasil rapat keselamatan. 8. Hasil catatan medis. Jenis-jenis APD dari 1 sampai 9 dapat kita lihat pada set berikut ini. Pelindung kepala, fungsinya adalah melindungi kepala dari dampak benda, jatuh, terantuk, percikan bahan kimia, dan bahaya listrik. Pelindung kepala harus memenuhi persyaratan ANSI C89.1/2003 sebagai berikut. Ini adalah contoh pelindung kepala yang digunakan di workshop. Tipe 1 hard hats memenuhi persyaratan dari ANSI terhadap tumpukan dari atas. Tipe 2 hard hats memenuhi persyaratan ANSI tumpukan dari atas maupun dari samping dan dilengkapi busa. Pelindung kepala, wajah, dan muka. Persyaratan OSH dapat dibaca di bawah ini. Pelindung mata harus digunakan jika ada kemungkinan bahaya yang dapat menyebabkan cedera pada mata. Bahaya yang dapat terjadi: objek melayang, cairan, gas iritan, radiasi. Pelindung mata harus nyaman digunakan, tidak longgar, tangan pecah dapat dibersihkan. Berikut ini merupakan kriteria pelindung wajah dan muka. Ini adalah contoh pelindung wajah dan muka. Pelindung telinga. Pelemahan. Setiap orang mempunyai kemampuan berbeda dalam mengurangi tingkat kebisingan, yaitu tipe alat earmuff dan airflow. Alat pelindung diri, pelindung telinga. Pelindung lengan dan tangan. Untuk pekerjaan apapun, setiap pekerja selalu menggunakan tangannya. Ciri cracking, flaking, swelling, dan delaminasi. Permisi bahan kimia menembus lapisan permukaan sarung tangan. Fungsi pelindung lengan dan tangan: melindungi dari kotoran seperti gres, arang, oli, dan lain-lain. Robek terkena permukaan kasar dan tajam, tertusuk benda lancip, terset, panas terkena bahan kimia, percikan benda panas, dan percikan listrik. Sarung tangan. Pelindung tungkai kaki dan badan. Pakaian keselamatan, pakaian kerja, pakaian anti kimia, pakaian anti panas, pakaian mendekati api, pakaian masuk api, apron las, apron anti bahan kimia, rompi pemantul cahaya. Pakaian safety. Pelindung kaki bagian bawah, bahaya terhadap kaki, tertusuk, kejatuhan benda keras, dan lain-lain. Pelindung kaki harus memenuhi syarat ANSI Z41, metal di bagian depan, anti slip, dan anti minyak. Pelindung kaki bagian bawah. Pelindung macam-macam pelindung kaki bagian bawah: sepatu keselamatan, boots keselamatan, boot karet PVC, sepatu kedai listrik, sepatu atau boots anti listrik, boot karet setinggi paha, boot pemadam kebakaran, dan lain-lain. Sepatu safety. Perlindungan potensi jatuh. 1. Jala keselamatan. 2. Sistem tali keselamatan. 3. Tali perorangan. 4. Safety harness. 5. Lanyard. Pemeliharaan: periksa sebelum digunakan proteksi tali dan kabel dari benda tajam, zat pencemar. Contraction, fall protection.
Perlindungan potensi tenggelam, jenis-jenis life jacket. 1. Tipe 1 offshore life jacket. Tipe 2 untuk perairan tenang dan terbuka. Tipe 3 water sport test dan impact. Rating 100 mph. Selanjutnya pelampung. Perlindungan pernapasan. Bahaya pernapasan. 1. Kekurangan oksigen. 2. Gas dan zat pencemar. 3. Zat pencemar partikulat atau aerosol, debu, asap, uap, dan kabut. Perlindungan pernapasan. Pemilihan alat perlindungan pernapasan. Sifat operasi, jenis bahaya pernapasan, sifat fisik, sifat kimiawi, sifat peringatan, pengaruh psikologis terhadap tubuh. Kesimpulan, lakukan identifikasi potensi bahaya, gunakan APD yang tepat, lakukan pengecekan setiap sebelum digunakan. Jangan gunakan peralatan yang telah gores, retak, rusak. Selalu merujuk pada SPP, MSTS, dan SOP yang berlaku. Konsultasikan dengan fungsi HSS tempat untuk APD yang tepat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.